Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Herianto Toto. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan membawakan kisah atau cerita rakyat yang ada di Jambi, yaitu tentang hantu aek. Kalau di Jambi dibilang orang hantu aek, kalau di Palembang itu dibilang orang hantu banyu. Kalau bahasa Indonesianya mungkin hantu air. Nah, kisah ini entah betul-betul terjadi, entah enggak ya teman-teman. Tapi kalau di Jambi orang semua percaya kalau memang di air itu ada hantu, namanya hantu aek. Jadi dulu di daerah Sipin itu kan ada sebuah danau, namanya itu Danau Sipin. Kalau sekarang Danau Sipin itu sudah menjadi tempat wisata teman-teman, tempat orang rekreasi, bawa keluarga di sana, sudah lumayan bagus lah. Kalau kalau orang yang sudah pernah main ke Jambi atau warga Jambi sudah nggak asing lagi itu yang namanya Danau Sipin. Jadi menurut warga di situ, dulu pernah saya ketemu, ya iseng-iseng nanya-nanya, cerita-cerita. Nah, itulah dia bilang di Danau Sipin itu ada penunggunya, dia bilang di Danau Sipin itu ada hantu aeknya. Iya apa? Saya tanya gitu. Iya betul, dulu ada orang yang lagi mandi, tapi udah lama, dia bilang udah lama kali ini. Kejadian ini udah lama kali, mungkin ya nggak ingat lagi dia tahun berapa juga. Saya pun udah lama kali itu saya ketemu sama orang itu waktu saya main-main juga ke sana. Menurut dia orang itu lagi mandi, tahu-tahu jatuh dia. Jatuh itu nggak nimbul-nimbul lagi teman-teman, nggak nimbul-nimbul lagi, udah dicari nih sama warga. Semua orang nyari di pinggir-pinggir danau, ada yang nyelam-nyelam nggak ketemu-temu sampai sudah berapa hari nggak ketemu, akhirnya dinyatakanlah kalau orang itu sudah meninggal dunia. Maka oleh pihak keluarga karena sudah pasrah dan sudah yakin orang ini sudah meninggal dunia karena udah nggak ketemu lagi, udah berapa hari ya. Secara logika kalau kita masuk ke air, sudah jatuh ke dalam air udah 3 hari, berapa hari itu ya pasti udah meninggal ya teman-teman ya. Nah, maka pihak keluarga akhirnya mengadakan tahlilan, teman-teman, mengadakan tahlilan, mengundang orang lah ya untuk macam membaca Yasin di rumah dia. Sampai dari malam pertama, malam kedua, malam ketiga, terus sampai malam ketujuh. Sampai 7 hari, sudah selesai acara 7 hari, udah dianggap betul orang ini udah meninggal dan semua saksi pun di kampung itu menyatakan lah udah meninggal karena udah dicari nggak ketemu-ketemu. Tahu-tahu pas di hari ke-8-nya, orang yang tadi jatuh itu teman-teman, pulang, ya pulang ke rumahnya. Ya terkejut lah orang di rumah. Orang udah lama kali ini, udah 7 hari, udah hari yang ke-8. Kok dia tahu-tahu pulang? Nggak percaya, masyarakat semua nggak percaya, nggak yakin kalau orang ini masih hidup. Pikir dia ini hantunya mungkin yang pulang. Ternyata enggak teman-teman, memang betul-betul orang itu masih hidup. Nah, dia nanya, kenapa nih? Kalian kok merasa aneh lihat aku? Kok kayak melihat aku kayak melihat hantu aja? Nah, jadi dijelasin lah sama keluarganya, sama orang-orang saksi yang ada di kampung itu ngomong, kalau kau ini udah hilang, udah 8 hari nggak keluar-keluar dari air, udah sejak kau jatuh, sudah kami baca Yasin, sudah baca tahlilan, udah 7 hari, kok tiba-tiba kau muncul. Jadi dia heran teman-teman, dia merasa heran. Kayak mana kalian nih? Aku aja baru perasaan aku baru pagi tadi jatuh, dia bilang. Baru pagi tadi aku masuk ke air, kok kalian bilang udah 8 hari, perasaan aku barulah 1 jam atau 2 jam. Rupanya teman-teman ya, perbedaan di alam gaib sama di alam nyata itu sangat 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 jauh. Di air itu dia di bawah sana, baru dia merasa baru 1 jam atau 2 jam, tapi di alam nyata ini udah 1 minggu lebih. Nah, disitulah dia bilang, dia cerita kalau dia itu sebenarnya ya turun ke air, dia itu bukannya jatuh, dia bilang bukannya kayak ada yang ngajak dia, perasaan orang aja dia tuh jatuh. Sepertinya dia tuh ada yang bawa dia ke dasar, ada kayak ada yang narik, ada yang nyedot dia gitu. Nah, dia masuklah ke dasar air itu, sampai ke dasar sana dia ketemu ketemu sama makhluk manusia, dia bilang berbentuk manusia, rambutnya tapi panjang betul. Rambutnya itu berjuntai-juntai seperti mana kita rambut lagi ditiup angin itu, teman-teman.
Kayak mana rambut kita lagi kena angin kencang itu berkibar-kibar seperti bendera, itu rambutnya itu panjang betul dibilang. Rambutnya itu warna merah kayak api. Nah, rambutnya itu panjang merah kayak api, itu melambai-lambai. Rambutnya itu panjang mungkin melebihi lebar kaki dia, nggak seimbang antara panjang rambut dengan tinggi dia, masih panjang rambut dia. Nah, dia ketemu sama makhluk itu di air, itu nggak bertatap muka rupanya. Dia menghadap ke arah lain, membelakangin orang itu. Jadi orang itu cuman melihat, nggak negur, nggak nanya, cuman ngeliat gitu aja. Makhluk itu pun nggak ngeliat ke dia. Dia ngelihat itu cuman dia menghadap ke sana, dia melihatnya dari belakang. Dia cuma nampak punggung sama rambut yang berkibar-kibar seperti bendera. Mungkin memang ajal dia belum belum nyampe ya, mungkin mungkin dia masih mau hidup, masih mau menceritakan kisah pengalaman dia di dalam air itu. Mungkin seandainya makhluk itu melihat dia, mungkin dia ya udah selesai, mungkin udah nggak pulang lagi. Tapi karena mungkin ajal dia belum, dia cuman melihat makhluk itu dari belakang dan makhluk itu pun nggak melihat dia gitu. Nah, mungkin makhluk itu cuma sekedar menunjukkan kalau dia itu ada penunggu di situ. Nah, setelah dia kembali ke atas, itulah perasaan dia baru 1 jam 2 jam. Tapi di kampung itu sudah 1 minggu lebih teman-teman, udah 1 minggu lebih. Nah, jadi itulah yang dibilang orang hantu air itu ya, mungkin itulah teman-teman ya. Mungkin di kampung teman-teman atau di mana juga pernah dengar kisah hantu air, hantu banyu atau hantu apa yang makhluk yang menunggu air. Itu memang ada teman-teman. Tapi ya tergantung sama orangnya lah ya, mau percaya apa enggak. Ini pun saya pun dapat cerita juga dari orang, katanya dulu pernah terjadi orang melihat makhluk di dasar Danau Sipin itu. Makhluknya rambutnya panjang, rambutnya warna merah. Kalau bentuk tubuhnya kayak manusia lah teman-teman, cuman wajahnya gak kelihatan karena dia tuh membelakangin. Jadi kisah ini ya sekedar mengingatin kita aja lah, kalau kita lagi di air jangan terkabur, jangan kita sombong. Yang namanya di sebuah tempat itu pasti ada penghuninya ya. Kalau menurut saya, entah itu di dalam air, di dalam hutan, di gunung, di laut, di mana-mana pun pasti yang namanya makhluk makhluk astral itu memang ada. Kalau kita nggak terkabur, kita nggak mengganggu, ya mudah-mudahan dia juga nggak mengganggu kita. Jadi kisah ini membuat orang-orang yakin di Jambi kalau memang di Danau Sipin itu ada penunggunya. Makanya ya sampai sekarang pun kalau orang main ke Danau Sipin itu ya, kalau dia main-main biasa-biasa aja ya nggak masalah. Tapi ya jangan terkabur, jangan terjun-terjun ke sungai itu, ke danau itu. Itu danau yang lumayan terkenal lah di Jambi teman-teman. Jadi sampai di sini dulu ya teman-teman, kisah yang pernah saya dapet dari cerita orang mengenai hantu air atau hantu banyu. Mungkin teman-teman juga pernah mendengar kisah ini ataupun belum. Mudah-mudahan kisah ini ya membuat teman-teman tahu kalau memang di alam lain itu ada kehidupan lain ya teman-teman ya. Saya rasa cukup sampai di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.